Swastiastu, Pak. Oh, Swastiastu, dokter. Nih, Niki dengan Bapak siapa nih? Bapak Ferry. Baik, Bapak Ferry. Sebelumnya, perkenalkan saya Dokter Sita, dokter yang bertugas di rumah sakit pada hari ini. Bapak kemarin dengan keluhan apa ya, Pak? Telinga saya bergatal nih ke dokter. Gatal di sebelah kanan, tapi kirinya ke Pak? Sebelah kanan di bagian luar ini dokter. Oh, bagian luar. Sebelumnya saya ingin bertanya, Pak, mungkin apakah Bapak pernah mengalami benturan ya, Pak? Tidak dokter, tapi saya gini pas tidur itu saya jarang mengganti spraynya, dan kalau pas selesai mandi itu saya biasanya cepat-cepat dokter, Belum sempat ya, untuk sampai membersihkan telinga. Baik, jadi mungkin nanti akan saya lakukan pemeriksaan ya, Pak. Jadi untuk pemeriksaannya itu nanti saya akan memeriksa dari telinga, sekalian saya akan memeriksa hidung dan juga tenggorokan. Nah, untuk pemeriksaannya Nike memerlukan waktu kurang lebih 10 menit nih Pak. Tujuannya untuk mengetahui juga apa penyebab dari mengapa telinga Bapak bisa gatal. Jadi untuk prosedurnya Nike saya akan menggunakan beberapa alat penunjang untuk mengetahui dari penyebab rasa gatal tersebut, dan nanti Bapak saya minta tolong untuk kooperatif ya Pak, untuk bisa mengikuti apa arahan yang saya berikan. Jadi untuk Bapak sendiri apakah bersedia nih Pak? Bersedia dokter. Iya, baik, apabila Bapak bersedia, jadi Bapak bisa menunjukkan pemeriksaan dan saya akan menyiapkan alat dan juga mencuci tangan nih Pak. Untuk alat dan bahan yang dipergunakan dalam checklist pemeriksaan hati-hati, yang pertama ada lampu kepala, kemudian ada otoskop, kemudian ada pinset telinga, kemudian ada kapas, kemudian ada bengkok, kemudian ada spike irigasi telinga, kemudian ada pengait serumen, kemudian ada garpu tala, kemudian selanjutnya ada spekulum telinga dan juga spekulum hidung, kemudian ada spatula lidah, kemudian ada kaca tenggorok, kemudian ada lampu spiritus, kemudian selanjutnya itu ada pen light, dan kemudian ada kasa steril, kemudian ada sarung tangan, dan kertas catatan yang mau poin. Sebelumnya mohon maaf dikarenakan kekurangan ketersediaan alat, kami menggunakan alat seadanya. Baik, untuk Bapak Ferry, jadi untuk pemeriksaan pertama yaitu saya akan memeriksa pada telinga Bapak, di mana tadi dikatakan bahwa telinga di sebelah kanan itu yang agak ada masalah nih nih Pak, yang gatal-gatal tadi, jadi saya akan memeriksa di sebelah kiri. Mungkin Bapak bisa menghadap ke sana nih Pak. Jadi di sini saya akan memeriksa pada telinga di sebelah kiri Bapak. Jadi yang pertama di sini saya akan melihat dulu ya Pak. Untuk telinganya di sini saya akan hidupkan dari lampu di kepala saya. Jadi Bapak bisa memejamkan mata kalau misalkan ada silau nih Pak. Jadi di sini saya lihat untuk telinga di sebelah kirinya ini normal ya Pak, tidak ada kemerahan, tidak ada benjolan maupun tidak ada cairan. Jadi di sini pada belakang telinga Bapak juga masih normal, tidak ada terlihat pembengkakan juga. Jadi di sini saya akan menekannya Pak. Kalau terasa nyeri, Bapak bisa katakan ya Pak. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak dokter. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak dokter. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak dokter. Baik, di sini saya akan sedikit menarik ya Pak untuk daun telinganya. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak dok. Apakah nyeri Pak? Tidak dok. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak dok. Baik, saya akan tekan Pak. Apakah sakit? Tidak. Baik. Mungkin untuk selanjutnya di sini saya akan memeriksa pada dalam telinga Bapak ya Pak. Baik Bapak, untuk mengetahui di dalam telinga Bapak, di sini saya menggunakan alat ya Pak. Mohon maaf apabila Bapak merasa tidak nyaman. Jadi di sini karena memeriksa sebelah kiri, saya menggunakan tangan sebelah kiri ya Pak. Jadi mohon maaf Bapak. Baik, untuk dalam telinga Bapak niki masih normal ya Pak, bersih, tidak ada cairan ya Pak maupun kotoran yang menumpuk. Jadi untuk telinga di sebelah kiri Bapak yang tidak ada masalah memang masih normal ya Pak. Jadi untuk selanjutnya bisa saya periksa telinga di sebelah kanan, Bapak bisa berputar ya Pak. Oke, baik. Untuk telinga di sebelah kanan niki berbeda ya Pak dari sebelah kiri. Saya lihat lebih kemerahan niki, mungkin karena gatal juga, namun tidak terdapat benjolan niki, saya lihat cuma merah saja ya Pak. Untuk belakang telinga juga agak kemerahan, mungkin gatalnya sampai belakang nih Pak nih.
Jadi untuk selanjutnya saya akan memberikan tekanan nih Pak. Kalau terasa nyeri, Bapak bisa katakan nih Pak. Tidak. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak. Baik, saya akan tarik ya Pak ya daun telinganya. Kalau terasa nyeri, Bapak bisa katakan. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak. Baik, di sini saya akan memeriksa kembali untuk di dalam telinga Bapak menggunakan alat yang sama seperti tadi ya Pak ya. Di sini saya akan menggunakan tangan kanan ya Pak, karena diperiksanya pada telinga kanan Bapak. Baik, untuk di dalam telinganya Niki juga ada kotor-kotor sedikit ya Pak, tapi masih berbeda dengan yang di sebelah kiri. Mungkin lebih ke di luar telinga nih Pak nih untuk gatal-gatalnya nih ke. Baik, untuk telinga Bapak Niki sudah nih Pak. Baik, untuk Bapak Ferry selanjutnya di sini saya akan melakukan tes namanya tes bisik nih Pak untuk menilai dari pendengaran Bapak apakah masih normal atau tidak. Jadi di sini saya akan memeriksa terlebih dahulu untuk telinga kirinya yang masih normal ya Pak. Di sini mohon maaf sebelumnya saya akan tutup untuk telinga kanannya Pak untuk lebih mengakuratkan dari hasil. Mohon maaf Bapak. Ini baik Bapak bisa menghadap ke sebelah kanan Bapak ya Pak. Baik Bapak Ferry, sekarang di sini kita anggap sudah berjarak 6 meter. Jadi untuk Bapak Ferry di sini Bapak saya mohon untuk mengulang apa yang saya bisikkan nih Pak. Jadi di sini ruangan sudah sunyi, sudah senyap. Jadi di sini saya akan mulai ya Pak ya untuk membacakan 10 kata. Jadi setelah saya membacakan satu kata, Bapak bisa mengulang. Baik Pak. Nih. Cicak, Cicak. becak, Becak. syahdu, Syahdu. sudah, Sudah. meja, Meja. bantal, Bantal. pensil, Pensil. buku, Buku. lampu, Lampu. awan. Awan. Baik. Jadi selanjutnya di sini saya akan lebih maju sekitaran 5 meter Niki. Baik, jadi saya akan bacakan kembali ya Pak. Ini saya akan bacakan cicak, Cicak. becak, Becak. syahdu, Syahdu. sudah, Sudah. meja, Meja. bantal, Bantal. pensil, Pensil. buku, Buku. lampu, Lampu. awan. Awan. Ini Bapak, karena di sini sudah normal, saya akan memeriksa di sebelah kiri sebelah kanan dari telinga Bapak nih Pak. Jadi mohon maaf, di sini Bapak bisa menghadap ke sebelah sini. Jadi di sini saya akan buka untuk penutupnya. Jadi Bapak mohon maaf Kiki, saya sumpal di sebelah kirinya Pak. Baik. Di sini dimulai dari jarak 6 meter kembali ya Pak. Baik Bapak, di sini saya mulai ya Pak. Cicak, Cicak. becak, Becak. syahdu, Syahdu. sudah, Sudah. meja, Meja. bantal, Bantal. pensil, Pensil. buku, Buku. lampu, Lampu. awan. Awan. Baik, di sini saya akan maju kembali berjarak 5 meter. Baik Bapak, saya akan bacakan cicak, Cicak. becak, Becak. syahdu, Syahdu. sudah, Sudah. meja, Meja. bantal, Bantal. pensil, Pensil. buku, Buku. lampu, Lampu. awan. Awan. Bapak, baik, untuk tesnya sudah selesai Bapak. Untuk tes bisiknya, jadi untuk pendengaran Bapak di sini saya bisa katakan normal ya Pak, karena masih berfungsi untuk sebelah kanan maupun kiri dari telinga Bapak nih. Baik Bapak, jadi untuk selanjutnya saya akan melakukan tes untuk telinga Bapak. Nah, di sini kita anggap ini merupakan garpu tala karena keterbatasan alat. Jadi di sini saya akan meletakkan garpu tala, namun sebelumnya di sini saya akan mengarahkan garpu tala pada belakang telinga Bapak dan juga di telinga Bapak. Nanti apabila sudah tidak terasa, Bapak bisa katakan sudah tidak terdengar pada belakang telinga, nanti saya langsung arahkan ke telinga Bapak ya. Jadi untuk yang pertama saya akan meletakkan dahulu untuk garpu talanya. Telinga Bapak. Sudah tidak terdengar. Baik. Sudah terdengar. Baik. Jadi untuk belakangnya sudah tidak terdengar, lalu saya bawa Bapak masih mendengar ya Pak. Jadi untuk selanjutnya saya akan memeriksa pada sisi sebelah kanan dari telinga Bapak. Bapak bisa menghadap ke sebelah kiri Bapak. Ini baik. Di sini saya akan melakukan hal yang sama ya Pak.
Jadi mohon untuk dikonfirmasi. Jadi di sini saya akan menggetarkan dari gardu tala. Bagaimana Bapak? Sudah tidak terdengar. Baik. Masih terdengar. Ini baik. Dari tes yang saya lakukan tadi untuk telinga Bapak masih normal ya Pak. Oke Bapak, untuk saya selanjutnya di sini saya hampir mirip dengannya tadi, masih menggunakan gardu tala. Namun di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada Bapak dulu, kemudian mengatakan kepada saya untuk lebih mengakuratkan dari hasil. Jadi di sini saya akan getarkan dulu gardu tala. Sudah tidak terdengar. Baik. Baik, saya juga sudah tidak mendengar. Kemudian di sini saya akan menggetarkan kembali dan mengarahkan pada saya terlebih dahulu. Bagaimana Pak? Sudah tidak terdengar. Nih, untuk selanjutnya yaitu pada telinga di bagian kanan Bapak bisa berbalik. Baik, saya getarkan nih Pak. Sudah tidak terdengar. Nih. Baik, saya sudah tidak mendengar. Kemudian di sini saya akan menggetarkan kembali. Bagaimana Pak? Sudah tidak terdengar. Nih, baik. Normal nih Pak. Baik Bapak, ini merupakan tes terakhir dengan menggunakan gardu tala. Jadi yang pertama di sini saya akan menggetarkan gardu tala dan saya akan taruh di dahi Bapak. Jadi Bapak bisa mengkonfirmasi apakah tidak terdengar di salah satu maupun di kedua sisi dari telinga Bapak nih Pak. Kemudian nanti untuk selanjutnya saya akan menyuruh Bapak untuk menutup salah satu telinga dan menggetarkan gardu tala. Jadi yang pertama saya akan menggetarkan gardu tala terlebih dahulu. Nah, Bapak. Tidak terdengar. Oke, jadi Bapak bisa menutup telinga di sebelah kiri dulu Pak. Saya akan getarkan Terdengar di kiri. di sebelah kiri, di kanan tidak nih Pak? Tidak ya. Ya baik, untuk di sebelah kanannya bisa ditutup Pak. Saya akan menggetarkan. Kedengaran di kanan. Nih, di kirinya bagaimana Tidak. Pak? Nih, baik. Baik Bapak Ferry, selanjutnya tadi kan kita sudah melakukan pemeriksaan di telinga Bapak. Jadi sini saya akan memeriksa di hidung Bapak. Jadi Bapak bisa minta tolong untuk membuka maskernya Pak. Ini baik. Di sini yang pertama saya akan melihat dari hidung Bapak ya. Jadi di sini saya lihat masih simetris, tidak ada pembengkakan maupun kemerahan ya Pak, masih normal. Jadi di sini saya akan memeriksa atau melihat dari lubang di dalam hidung Bapak ya dengan menggunakan alat ini Pak. Mohon maaf. Bapak bisa agak sedikit mendongak ya. Baik. Untuk di sisi kiri dan juga kanan masih normal ya Pak. Saya lihat jadi tidak ada cairan maupun ada kotoran yang menghambat dari jalur pernapasan Bapak. Jadi di sini saya akan melakukan sedikit penekanan. Apabila terasa nyeri Bapak bisa katakan ya Pak. Jadi saya tekan di batang telinga Bapak, pada cuping hidung, dan juga di sini pada sinus Bapak. Apakah terasa nyeri Pak dari penekanan yang saya lakukan? Baik Bapak, jadi di sini saya akan melihat dari sinus Bapak apakah terdapat cairan di dalamnya atau tidak. Di sini saya akan melakukan penyinaran dan sebelumnya ruangan akan diredupkannya Pak. Iya baik, jadi Bapak bisa dibuka mulutnya Bapak. Lebih keras Pak. Baik, di sini saya lihat untuk sinus di bawah yang berada di bawah mata Bapak di sini tampak bersinar ya Pak, berarti tidak ada cairan maupun tidak ada pembengkakan lagi. Jadi selanjutnya di sini saya akan melihat di sebelah sini. Ini sama ya Pak, jadi bersinar dan tidak terdapat cairan yang ada di dalam, jadi masih normal ya Pak. Baik Bapak Ferry, untuk yang terakhir di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada tenggorokan Bapak ya Pak. Jadi yang pertama di sini saya akan memeriksa dari rongga mulut Bapak ya. Jadi untuk Bapak bisa dibuka mulutnya Pak. Agak bisa baik. Untuk langit-langit maupun di samping-samping dari rongga mulut Bapak masih normal ya Pak. Jadi di sini saya akan menggunakan di sini namanya spatula lidah ya Pak. Jadi Bapak bisa dijulurkan lidahnya Bapak. Iya baik, di sini saya lihat dari tonsil atau biasa kita sebut amandel di sini masih normal ya Pak, untuk ukurannya tidak ada kemerahan. Jadi di dalam faring Bapak juga masih normal ya Pak. Jadi di sini kita anggap saya sudah menekan pada 1/3 tengah lidah dari pasien. Baik,
Untuk Bapak, jadi pemeriksaannya sudah selesai Bapak. Jadi untuk tenggorokan maupun hidung Bapak itu masih normal. Namun tadi pada telinganya yang gatal-gatal itu terdapat kemerahan saja ya Pak. Jadi Bapak bisa kembali ke meja pemeriksaan sembari saya membersihkan alat dan mencuci tangan ya Pak. Terima kasih Bapak. Makasih dok. Ini Bapak Ferry, jadi dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi, jadi dari saya di sini melihat di telinga Bapak yang Bapak rasakan gatal nike, itu dikarenakan mungkin dari yang Bapak katakan tadi, spraynya jarang diganti dan juga saat mandi mungkin karena cepat-cepat jadi tidak sempat membersihkan telinga. Jadi nike untuk telinga yang gatal nike memang di bagian luar saja ya Pak, yang saya lihat di bagian dalamnya nike masih normal ya Pak ya, masih tidak ada kotoran dan lain sebagainya. Jadi mungkin saran dari saya untuk Bapak mohon untuk sering mengganti spray untuk tempat tidurnya supaya telinganya masih tetap bersih. Jadi bisa kurang lebih 3 hari sekali untuk mengganti ya Pak, dan juga pada saat mandi nike bisa sambil dibersihkan dan dikeringkan dengan menggunakan tisu. Jadi untuk Bapak Ferry, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Tidak saat ini dokter. Baik, jika tidak ada, Bapak bisa kembali ke rumah dan selalu jaga kesehatannya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih dokter.